Mari kita akan berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat bersama-sama belajar daripada firman-Mu. Maka itu mari Roh Kudus Engkau akan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan sertai, sehingga semuanya boleh disampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk menjadi tempat di mana kebenaran firman-Mu boleh diterima, dipahami, dimengerti, dan dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam bulan ini adalah membangun roh yang perkasa. Ya. Dan pada minggu yang terakhir ini, kita akan membahas atau membicarakan tentang satu tema pikiran yang benar. Ya. Nah, mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8, mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, mari kita akan membaca juga apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin agama Buddha di Tibet, yaitu Dalai Lama. Kelihatan enggak dari belakang ini? Ya, kalau enggak kelihatan berarti ya pakai kacamata. Ya, saya pun juga. Oke, saya akan bacakan aja. Jagalah pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena akan membentuk nasib atau karmamu. Jadi nasib atau karmamu berawal dari pikiranmu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pikiran itu memiliki pengaruh yang sangat-sangat dan sangat besar di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita menjaga pikiran kita, maka itu akan berdampak kepada karakter kita, kepada pribadi kita, kepada kehidupan kita, sifat-sifat kita. Dan yang lebih lagi bahwa masa depan, kalau istilah dari agama Buddha itu kan nasib atau karma, itu berawal dari pikiran. Ini yang harus kita pahami. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita ini harus memiliki pikiran yang benar? Karena pikiran kita akan menentukan perasaan dan tindakan kita. Jadi itu artinya bahwa apapun juga yang kita lakukan, itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita pikirkan. Seorang kaisar Romawi yang memerintah kerajaan Romawi pada tahun 161 sampai 180 Masehi, dia mengatakan kualitas pikiran kita menentukan kebahagiaan dalam hidup kita.
Itu artinya bahwa kualitas pikiran kita itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Karena apa? Karena indeks kebahagiaan sekarang menjadi target banyak pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi, begitu. Karena apa? Karena itu sangat menentukan sekali. Ya. Nah, ada 3 jenis pikiran. Yang pertama adalah pikiran kecil. Ya. Orang yang berpikir kecil itu ditandai dengan suka membicarakan orang. Ya. Kayak lu, Pak Daud kayak lu, wong lemu inuk-inuk begitu. Wah, bocengli misalnya. Berarti pikiranmu kecil. Ya. Tetapi kemudian pikiran sedang itu membicarakan peristiwa. Wah, kita bilang, wah tadi di sana ada begini. Nah, itu pikiran kita sedang. Tetapi kalau pikiran besar itu membicarakan ide. Kasihan Pak Daud. Minggu ini ditinggal istrinya. Ke Tangerang sendiri dia. Yuk kita jadwal kasih makan yuk. Misalnya ini ya. Itu kan ide itu. Itu ide ya, ide. Ya kalau ada yang ngirimnya ya puji Tuhan. Ya. Kalau nggak ada yang ngirimnya ya tetap puji Tuhan kan gitu. Itu ide ya gitu ya. Tetapi harus dilakukan dengan ketulusan hati. Jadi kita, saya jadi tertawa. Jadi kita harus mulai menata pikiran kita. Ya. Kemudian apa sih pikiran yang benar itu? Atau arti daripada pikiran yang benar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikiran yang benar itu adalah pikiran yang melepaskan, bebas dari keinginan buruk, tidak mau melukai. Gitu. Jadi kalau kita punya pikiran benar, maka di dalam pikiran kita akan melepaskan segala sesuatu, kita akan membebaskan segala sesuatu keinginan yang buruk, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kita juga akan membebaskan dan melepaskan segala sesuatu yang menyebabkan kita terluka. Dan kita juga tidak akan pernah memikirkan untuk melukai orang. Nah ini pikiran yang benar. Bapak Ibu, mengapa pikiran yang benar itu penting? Karena semua tindakan kita didasari oleh pikiran kita. Ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, itu berangkat dari niat. Kalau dalam istilah hukumnya adalah mens rea. Jadi, apa yang kita pikirkan, kalau ada niat, ya, atau ada gagasan untuk melakukan sesuatu, maka itulah yang akan kita lakukan. Maka itu kalau kita melihat ada sidang-sidang seperti sekarang ini sidangnya Sambo, dicari mens rea-nya apa? Ada niat enggak? Gitu. Ya, itu adalah sebuah peperangan argumentasi. Sampai sekarang belum diketemukan niatnya apa. Ya, kemudian dialihkan lagi. Enggak perlu niat. Kan gitu. Yang penting tindakan. Nah, terserah lah, itu bukan urusan saya, itu urusan wong-wong yang ngerti hukum gitu ya. Nah, maka itu Bapak Ibu, mengembangkan pikiran yang benar itu harus kita lakukan. Ya. Nah, ketika kita mengembangkan pikiran yang benar, maka kita harus menghindari pikiran-pikiran yang didasarkan oleh kemelekatan. Saya pertama kali melihat definisi ini, kemelekatan itu baru pertama kali saya pahami. Tapi ternyata kemelekatan itu adalah memberi penilaian yang berlebihan terhadap sebuah objek. Ya. Misalnya gini Bapak Ibu, tadi saya keluar bersama dengan tim musik dan teman-teman yang lain, kemudian baju saya ini kecantol, jadi suwek gitu. Nah, emang biaya misalnya saya jangan dinilai begitu ya. Oh ngerti lawang sem itu segitu besarnya kok ditabrak misalnya, itu udah kemelekatan itu.
Tapi puji Tuhan, nggak ada yang menilai begitu, atau nggak berani. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, untuk mengembangkan pikiran yang benar, kita perlu menghindari apa yang disebut dengan kemelekatan, kemudian kebencian, dan rasa kekejaman. Itu harus dihindari. Itu harus dijauhkan dari kehidupan kita. Maka itu betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita. Kalau tadi saya sudah jelaskan, Bos, karena segala tindakan diawali pikiran, maka dengan memiliki pikiran yang benar, secara alamiah kita akan juga melakukan tindakan-tindakan yang benar. Tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai. Nilai apa? Karena nilai yang kita pegang adalah nilai kekristenan, maka yang menjadi tolak ukur adalah firman Tuhan. Penulis Amsal mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Hati dalam psikologi orang Yahudi itu adalah pikiran. Karena hati adalah pusat segala keinginan, kehendak, kemauan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kualitas kita itu ditentukan dari apa yang kita pikirkan. Kualitas kita ditentukan dengan apa yang kita lakukan. Nah, sementara kalau kita melakukan sesuatu itu sumbernya dari pikiran. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita harus mengalami apa disebut dengan pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu dalam istilah terjemahan lain adalah memperbaharui akal budi kita. Akal budi itu apa? Pikiran kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah pohon terbesar dan tertua yang namanya pohon redwood. Kok bisa begitu? Iya, ini sama Tuhan Yesus saja masih tua ini, Bapak Ibu. Iya, karena umurnya berapa? 2100 tahun. Pohon ini ditemukan sekitar tahun 1990-an lah kira-kira. Berarti kalau sekarang sudah lebih dari itu. Kemudian, kalau itu dirajang-rajang, itu bisa menghasilkan 1.250 ton. Berarti berapa? 1.250.000 kubik. Kemudian kalau dibuat senti, berapa ada yang tahu? Hitung sendirilah. Kemudian lingkaran pohon itu 31 meter. Oh, bisa bayangkan ya. 31 meter itu gereja ini sekitar 30 dari ujung sampai ujung sini. Ya, kita bisa bayangkan betapa besarnya. Mungkin kalau kita semua bergandengan tangan Bapak Ibu, maka itu tidak akan mungkin bisa mengelilingi. Karena apa? Karena kita bukan orang yang termasuk panjang tangan, kan begitu kan? Nah, pertanyaannya begini. Apa yang menjadikan pohon ini menjadi hebat, menjadi kuat, bisa berdiri? Ternyata Bapak Ibu, rahasianya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat. Apa itu? Akarnya. Akarnya itu begitu kuat, mampu menopang pohon yang begitu besar. Tidak bisa dideteksi. Sampai di mana gerakan akar ini. Begitu juga Bapak Ibu, ini adalah 10 bangunan tertinggi di dunia.
Ya, yang penting dilihat aja lah, nggak usah dihafal ke, karena nggak akan keluar di UAS itu nanti. Nah, baik pohon maupun bangunan ini, kekuatannya bukan apa yang terlihat, tapi justru yang tidak kelihatan. Begitu juga dalam hidup kita. Ya. Pikiran itu tidak bisa dilihat, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita punya pikiran yang benar, ketika kita punya pikiran yang baik, ketika kita punya pikiran yang betul-betul hebat, maka kita juga akan menjadi orang-orang hebat. Orang-orang yang benar. Ya. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Ya. Ada sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Thomas Junior. Ya. Ini adalah kapasitas otak manusia. Ya. Kalau dulu ketika saya masih pertama-tama belajar komputer, ya, itu ada yang namanya floppy. Itu isinya kapasitasnya hanya 1,44 megabyte. Nah, kalau kemudian ini otak manusia ini dituangkan di sini menjadi 746 juta. Ya. Mungkin ruangan ini penuh ini. Kemudian muncul lagi apa disebut dengan DVD. Kemampuannya adalah 4,7 GB. Ya. Kalau itu dimasukkan di dalam DVD, maka akan ada 223.000 buah atau keping. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kalau itu kemudian otak manusia itu dituangkan dalam bentuk lagu, maka durasi lagu itu atau itu bisa diputar selama 2000 tahun. Wah, hebat saya pikir ini. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata otak manusia itu berkapasitas sekitar 1 petabyte. 1 petabyte itu sama dengan 1000 terabyte. 1 terabyte itu sama dengan 1000 gigabyte. Kemudian 1 gigabyte itu ada berapa? 1000 megabyte. 1 megabyte itu ada berapa? 1000 kilobyte. 1 kilobyte itu ada berapa? Ya tidak bisa diukur. Jadi kita bisa melihat di sini. Nah, dan memang sesungguhnya Allah sudah pernah berfirman di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, mari kita akan baca bersama. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini peristiwa Menara Babel, Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya terkagum-kagum begitu luar biasanya Allah menciptakan manusia. Jadi, pikiran kita, otak kita itu punya potensi, punya kemampuan yang luar biasa. Maka itu ada catatan di sini, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tetapi yang menarik, banyak pikiran-pikiran atau otak itu yang berhenti. Ya. Ada anekdot, Gus Dur itu pernah membuat anekdot begini. Otak bangsa mana yang paling mahal? Wow. Yang mahal itu adalah orang Amerika. Salah. Kemudian orang Yunani tadi ya, Yunani. Salah. Orang Israel salah. Yang paling mahal otak orang mana? Indonesia. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena tidak pernah digunakan. Jadi orang Indonesia itu ada istilah itu paternalistik, itu artinya adalah BBI. Manut apa kata babi kan begitu ya, sudah lah, nggak usah mikir lah kan gitu. Nah, sehingga banyak nganggurnya. Einstein yang begitu luar biasa, yang diakui cerdas,
itu hanya menggunakan kemampuan otaknya 10%, Bapak Ibu. Saya bayangin aja. Coba bertanya, otakku tak gunakan berapa persen ya? 2%, 3%, 5%, atau 0,001%. Ya. Jadi kita bisa melihat ada sebuah potensi yang tidur di dalam diri kita. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa yang terpenting bagi Tuhan itu bukan berapa lama kita hidup. Ya. Bukan berapa kekayaan kita. Bukan berapa hebat kita melayani. Berapa IQ kita, dan masih banyak lagi. Tetapi yang Tuhan lihat adalah kualitas hidup kita. Bagaimana kita menggunakan hidup ini? Bagaimana kita memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita? Saya pernah sampaikan orang yang paling cerdas dalam sejarah dunia, bukan Einstein, tapi yang namanya William Sidis. Itu IQ-nya itu 240. Dia pada usia 8 bulan itu sudah bisa membaca Quran. Ya. Dalam usia 14 tahun, dia sudah bisa menyelesaikan pendidikan S3. Luar biasa. Hebat dia. Dan dia pintar setengah mati. Dia dalam waktu 1 hari bisa mempelajari 1 bahasa. Hebat kan? Kita bisa bayangkan. Tetapi kita tidak pernah mengenal dia. Kenapa? Karena dia tidak memaksimalkan potensi dan kemampuannya. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dari dirinya. Dia kok bisa cerdas seperti itu, bagaimana? Itu adalah eksperimen daripada orang tuanya. Orang tuanya adalah seorang psikolog suami istri yang hebat. Dan dia mulai, sejak anak itu ada dalam kandungan, terus dia lakukan hal-hal yang luar biasa. Sejak kecil dilatih. Bapak Ibu, inilah yang harus mulai kita pikirkan. Jadi, orang boleh hebat, ya, tetapi ketika pikirannya itu ya, tidak dipakai secara benar, maka kualitas hidup kita itu tidak ada yang kita bisa banggakan. Tidak ada yang fenomenal. Nah, sekarang bagaimana memiliki pikiran yang benar? Salah satu penentu daripada bagaimana kita menggunakan pikiran yang benar itu adalah bagaimana kita memikirkan dan mengisi kehidupan kita. Artinya adalah apa yang kita pikirkan. Ya. Kenapa demikian? Karena pikiran manusia itu seperti kebun. Kalau kita menanam gandum, maka kebun itu akan menghasilkan bahan gandum. Kalau kita menanam semangka, maka dia akan menghasilkan daun sirih katanya. Ya. Jadi apa yang kita tanam dalam pikiran kita? Ya. Kalau kita menanam bunga, maka bunga itu yang akan berbau harum. Kalau kita menanam ilalang, maka ilalang itu akan muncul. Kalau kemudian kita menanam onak duri, menanam jerami, itu yang akan terjadi. Jadi itu artinya bahwa semua tergantung dari kita. Apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Apa yang kita taruh dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus. Maka itu tepatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Itu artinya bahwa kita harus memikirkan
segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang adil, segala sesuatu yang disebut kebajikan, yang suci, dan yang sedap didengar, itu yang harus ada dalam pikiran kita. Bukan kebencian, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, ya, bukan iri hati, dan masih banyak lagi, atau perbuatan daging yang lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi, apabila kita memikirkan hal-hal tersebut di atas, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi, hidup yang paling berkualitas adalah ketika Tuhan itu menyertai kita. Maka itu pemazmur berkata dalam Mazmur 60 ayat 14, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma pasal 8 ayat 30-31. Jadi itu artinya Bapak Ibu, ketika kita memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, yang disebut kebajikan dan sedap didengar, maka Allah akan menyertai kita. Lalu bagaimana kalau kita pikiran kita itu tidak baik? Ya, Allah akan berkata nehi, kira-kira begitu ya. Jijik, kira-kira begitu ya. Nah, ini harus mulai kita pikirkan Bapak Ibu. Harus kita bangun dalam pikiran kita. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat? Titik. Siapa yang melihat ini adalah satu gambar putih? Angkat tangan. Siapa yang melihat titik? Siapa yang melihat dua-duanya? Iya, Bapak Ibu, seringkali kita ini melihat sesuatu itu adalah bukan apa yang lebih besar, tapi yang lebih kecil. Fokus kita begitu. Pikiran kita seringkali begitu. Ya. Ada peribahasa yang mengatakan begini, sebesar apapun ikan, pasti ada durinya. Ya. Sekecil apapun ikan, pasti ada dagingnya. Itu artinya apa? Setiap orang itu punya kelemahan, punya kelebihan. Jadi siapapun juga, anak-anak kita, diri kita, istri kita, suami kita itu punya kelemahan, tapi juga punya kelebihan. Nah, tergantung sekarang apa yang kita lihat. Kalau kita melihat kelemahannya, maka kita akan melihat orang itu. Atau diri kita, istri kita, anak kita, kita selalu akan menyalahkan dia. Tetapi ketika kita melihat kelebihannya, melihat potensinya, maka kita akan terus memuji dia. Kita akan terus menolong dia untuk bertumbuh. Nah, ini persoalan yang harus kita pikirkan bersama. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, apabila kita menetapkan pikiran kita pada hal-hal yang kecil, maka sukacita, damai sejahtera, dan hubungan dekat dengan Allah akan lenyap dan kita tidak dikawal atau disertai Allah lagi. Tetapi kalau kita memikirkan hal-hal yang benar, maka tadi saya sudah sampaikan, Allah akan menyertai hidup kita. Sekarang adalah apa yang ada dalam pikiranmu. Kenapa? Karena pikiran kita menentukan masa depan. Kalau anak-anak RBK, para remaja ditanya, apa yang ada dalam pikiran? Apa yang kamu pikirkan hari ini, itu menentukan masa depan. Jadi yang namanya masa depan itu tidak terjadi secara instan, tapi dalam sebuah proses yang harus kita jalani. Kehidupan kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu ditentukan oleh apa yang masuk dalam pikiran kita hari ini. Saya mengingatkan untuk RBK. Ya.
Kalian tidak akan pernah menjadi orang yang hebat kalau hari ini kamu tidak berpikir hebat. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang benar ketika kamu hari ini tidak mengisi pikiran dan hal yang benar. Kenapa negara kita ini kacau balau? Karena sejak kecil diajari untuk hal yang tidak beres, Bapak Ibu. Tipu-tipu, ya. Dan mereka juga melihat figur-figur yang tidak bisa menjadi teladan. Ya. Banyak koruptor-koruptor, banyak ketidakberesan, sehingga itu terpatri dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita menjadi dewasa, itu yang terjadi. Contoh, untuk menjadi polisi, misalnya, harus siap sekian puluh juta. Untuk bisa menjadi wali kota, saya pernah mendampingi seorang yang mau jadi bupati itu di Bojonegoro. Dia punya 30 miliar. Kenapa dia kejar? Karena di situ ada proyek Exxon, yaitu minyak itu terbesar di dunia. Nah, yang dipikir apa waktu dia ngeluarkan uang itu? Exxon, duitku balik. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Maka itu apa yang masuk dalam pikiran kita terus-menerus, siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menentukan. Maka itu firman Allah mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, ketika anak saya itu yang nomor 1 itu dulu sering mengikuti dosennya. Ya. Dosennya dia presentasi di mana dia itu tukang bawa ke laptop. Kemudian tukang mengoperasikan laptopnya ketika dosennya itu. Saya tanya, loh kamu itu kok jadi gede balik dosenmu? Jangan salah, dia gitu. Saya kepengen belajar ilmunya. Kalau sudah begitu, nanti saya akan dikasih materinya. Bapak Ibu. Dia pergaulannya dengan ya istilahnya orang-orang yang secara strata lebih dari dia, kemampuannya maupun tingkat ekonominya. Itu yang ada dalam pikiran dia. Ya. Sehingga saya pikir, bener juga ya. Gitu ya. Ada sebuah pemikiran dan dasar yang harus kita pikirkan. Jika kita belajar sesuatu 5 menit dalam waktu 5 menit setiap hari, maka dalam waktu 2 tahun akan menjadi pakar dalam bidang tersebut. Jadi jangan pernah menyerah. Saya ini gaptek Bapak Ibu. Tetapi saya itu belajar terus. Saya tidak pernah kursus. Saya pernah kursus dulu itu yang WS itu loh. Itu tahun berapa itu ya? Itu pun ya tidak bisa karena kan banyak kontrol macam-macam ribet. Akhirnya saya belajar. Mulai dari Windows 365, kemudian meningkat lagi begitu. Apakah sampai sekarang saya bisa komputer? Enggak juga. Tetapi ya disuruh sitik-sitik iso gitu ya. Desain ya iso. Samit begitu. Belajar terus Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai pikirkan, maka itu RBK dorong, yuk tekuni apa yang menjadi passionmu. Belajar. Yang namanya belajar tidak harus formal. Ya. 5 menit aja, 2 tahun kamu akan menjadi orang hebat. Orang tabah mungkin Bapak Ibu, orang tua itu pikiran gaduh, siapa bilang? Ada seorang ibu, dia itu sekolah ketika usianya itu 70 tahun. Ya, itu orang Batak ini. Mulai dari S1, ningkat S2, ningkat S3. Bisa tuh, 70 tahun. Saya belum ada 70 tahun. Walaupun sering kadang-kadang itu blank gitu, mikir lupa gitu ya.
Kenapa? Karena tidak dilatih. Kenapa orang itu kena Alzheimer? Salah satu faktornya adalah karena dia tidak menggunakan pikirannya untuk berpikir terus. Ya. Kenapa orang mengalami post-power syndrome? Jadi ketika dia mau pensiun, dia merasa ketakutan, stres, depresi. Karena dia tidak punya perencanaan dalam pikirannya. Bapak Ibu, saya kadang-kadang berpikir, wah saya ini standar usia kan 60. Ini saya udah masuk 60 Bapak Ibu bulan Mei ini. Saya sedang berdoa, Tuhan saya pensiun enggak ini ya. Jadi nanti kalau saya pengajuan pensiun ya, Bapak Ibu, alhamdulillah, syukurilah kan begitu kan. Tetapi ini yang sedang saya pikirkan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita mulai menata kehidupan kita, memikirkan hal-hal yang benar. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa seorang psikolog guru besar daripada Universitas Harvard yang namanya Dr. David McCallum, dia katakan selama 25 tahun melakukan penelitian di Harvard tentang kehidupan orang sukses, pilihan kita akan sebuah kelompok referensi memiliki pengaruh yang paling besar terhadap keberhasilan seseorang. Itu artinya apa? Apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita pikirkan, itu punya pengaruh paling besar dalam keberhasilan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai mengingat apa yang kita pikirkan. Ya. Kita mau berpikir positif atau negatif, yang rohani atau kedagingan, keinginan daging atau keinginan roh, mamon atau kebenaran. Pikiran kita menentukan seperti apa hidup kita dan bagaimana hidup kita di masa yang akan depan. Nah inilah Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Mari kita kembangkan kecerdasan emosional kita. Mari kita membangun komunitas atau kelompok yang baik, yang membangun kerohanian kita. Nah, karena apa? Hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita dan orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah sharing, ini berbagi. Saya sudah pernah sampaikan ini. Ya. Jadi ini saya buat itu pada akhir tahun 2008. Waktu itu saya menjadi pengacara Bapak Ibu. Bukan pengacara yang membela orang, enggak, tapi pengangguran banyak acara. Sok sibuk gitu ya. Waktu itu Bapak Ibu, saya lagi menyelesaikan pendidikan saya. Anak saya nomor 1 juga belum selesai, nomor 2 juga belum selesai di Unika, dua-duanya ini. Anak saya nomor 3 itu masih SMP di YSKI. Sel dulu atau kemaki Bapak Ibu. Di sekolah saya ngapi. Setelah jadi pengacara bingung Bapak Ibu. Ini bagaimana ini? Tetapi Bapak Ibu, dalam perenungan saya, ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan katakan dalam hati saya, dalam intuisi saya, targetmu apa di masa depanmu? Itu saya ada dalam posisi titik nadir Bapak Ibu. Ya. Saya tidak punya penghasilan apa-apa. Selama 1 tahun, tetapi saya melihat Tuhan menyertai saya. Ya. Yang biasanya saya tidak pernah bayar listrik, air, ya. Saya harus bayar listrik, saya harus bayar air, ya. Saya harus ngasih makan. Ya. Bapak Ibu tahu sendirilah, anak-anak saya itu pada tahun itu tuh, ya, 1 hari itu biasa 1,5 kilo. Karena apa? Saya punya anak-anak yang berkaki 4 juga. Saya punya anjing-anjing juga. Karena itu istri saya senengnya di situ. Saya kan tidak mungkin ngomong, tidak boleh, tidak bisa. Ya, saya oke, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan pelihara Bapak Ibu.
Dan ketika dalam titik nadir saya tidak punya kekuatan apapun juga, saya mulai menulis satu persatu impian-impian saya. Ya. Memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga, memiliki rumah, mobil, tabungan yang fantastis, berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani, memiliki tempat pelayanan sebagai gembala jemaat, memiliki konsep yang jelas dalam pelayanan, memiliki spiritualitas yang tinggi, dapat membentuk anak-anak yang sukses dalam hidup, dapat menghantarkan anak-anak yang memiliki pendidikan tinggi sebagai bekal masa depan, memiliki hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga, membangun usaha bersama dan keluarga. Dan semuanya ini digenapi Tuhan. Bermula dari mana? Dari impian, dari pikiran, dari keyakinan akan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, hanya satu yang belum sebenarnya. Tabungan yang fantastis, yang pantas, belum punya saya. Jadi ya istilahnya itu cukup aja gitu. Untuk makan ya cukup, saya butuh sesuatu ya iso tuku gitu aja, tapi tabungan enggak punya Bapak Ibu. Saldo saya itu setiap bulannya itu 0%. 0 enggak ada Bapak Ibu. Tetapi cara Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Enggak punya uang, tiba-tiba ada orang, Pak, kirim bandeng, oke, kan gitu Bapak Ibu. Ya. Pak, ini ada orang pesan bandeng 10 kintal, 10 kintal, 10 kilo. Kirim begitu. Ada aja cara Tuhan memelihara. Kenapa? Karena kita menginvestasikan hidup kita. Masa depan, impian kita di tangan Tuhan. Dimulai dari mana? Pikiran kita bangun. Bapak Ibu jangan pernah menyepelekan pikiran. Karena ketika kita memikir hal-hal yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan yang suci, maka Tuhan akan menyertai kita. Dia akan bersama-samamu. Kalau Tuhan bersamamu, apa yang tidak bisa dia lakukan bagi hidupmu? Gak ada. Semuanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yonghi, gongsi wajah. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran-Mu mengingatkan kami. Engkau sesungguhnya membekali kami dengan sebuah kekuatan, sebuah potensi yang sangat-sangat luar biasa. Yang seringkali kami tidak sadar, yaitu otak, pikiran, yang seringkali tidak pernah kami gunakan dengan baik. Ajari kami untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mulai membuka hati dan pikiran kami untuk melihat kasih karunia-Mu yang terbesar. Ajari kami untuk menggunakan semaksimal mungkin. Karena kalau kami bisa melakukan yang terbaik, maka sesungguhnya kami sedang memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Roh Kudus yang akan menuntun, menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan doa ini. Haleluya. Amin.